Monica, seorang wanita Amerika yang tinggal di desa kecil di Jawa bersama suaminya, Kepala Desa Sutrisno, tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Namun, kebahagiaan itu runtuh saat Monica menjadi korban pelecehan oleh dokter kandungan setempat yang seharusnya ia percayai, dihantui trauma, rasa malu, dan ketidakpercayaan pada sistem. Monica mulai kehilangan arah. Namun dengan cinta dan dukungan penuh dari Sutrisno, ia perlahan bangkit. Ketika mereka hendak menuntut sang dokter, mereka menemukan bahwa Monica bukan satu-satunya korban. Bahkan beberapa teman dekatnya pernah mengalami hal yang sama, namun memilih diam. Dari titik gelap itu, muncul kekuatan baru, gerakan perempuan desa untuk menuntut keadilan. Angin sore di desa Ngembat selalu punya aroma khas. Campuran bau tanah basah, asap kayu bakar, dan sesekali bau kotoran kambing dari kandang belakang rumah. Monica, perempuan berambut pirang yang sekarang tengah hamil 7 bulan, berdiri di beranda rumah kepala desa, menatap langit yang mulai kemerahan. Tangannya memegangi perut yang makin membesar, sementara kakinya yang bengkak ditopang kursi bambu. "Aku belum terbiasa dengan bau ini," katanya sambil nyengir kecil ke arah suaminya, Sutrisno, yang sedang membelah kelapa di halaman samping. "Bau apa?" sahut Sutrisno, tanpa menoleh, tangannya sibuk memukul tempurung kelapa dengan parang besar. "Bau kotoran kambing," Monica menjawab sambil tertawa pelan. "Tapi, anehnya, aku kangen kalau pergi ke kota." Sutrisno akhirnya menoleh. Ia tersenyum, sambil mengusap keringat di pelipis. "Itu artinya kamu sudah jadi orang desa sejati." Monica tertawa kecil lagi. Tapi tawa itu cepat sekali padam, terganti dengan ekspresi murung yang tak terlalu bisa ia sembunyikan. Sutrisno tahu, ada banyak hal yang Monica masih simpan sendiri. Ia tak pernah memaksa istrinya untuk membuka semua isi hatinya, apalagi soal tekanan dari keluarganya di Amerika yang menentang pernikahan mereka sejak awal. Tapi setiap kali Monica memegang perutnya dengan ekspresi kosong, Sutrisno tahu, ada hal-hal yang belum selesai di dalam diri perempuan yang sangat ia cintai itu. "Ada jadwal kontrol besok ya?" tanya Sutrisno, mencoba mengganti suasana. Iya. Jam 10, jawab Monica. "Aku masih ke dokter yang sama. Apa namanya? Dr. Herman ya?" Sutrisno mengangguk. "Iya. Praktiknya udah lama. Mungkin sejak aku masih SMP. Tapi tenang, dia orang baik." Monica hanya mengangguk kecil. Ia tahu reputasi Dr. Herman memang bagus di desa. Tapi di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Bukan karena dokter itu kasar atau galak, justru sebaliknya. Terlalu ramah, terlalu terbiasa menyentuh, dan terlalu santai saat menjelaskan prosedur yang membuat Monica ingin cepat-cepat menyudahi sesi konsultasi. Tapi siapa dia? Perempuan asing di desa kecil, istri kepala desa yang bahkan belum lancar berbahasa Jawa. Apakah perasaannya valid atau hanya bentuk kecanggungan pribadi? Malamnya, Monica duduk termenung di kamar, sementara Sutrisno tertidur di sebelahnya. Jendela kamar terbuka, dan suara jangkrik bersahut-sahutan seperti biasa. Tapi pikiran Monica tak bisa diam. Ingatannya kembali ke pemeriksaan terakhir, seminggu lalu. Bagaimana tangan Dr. Herman terasa terlalu lama, berada di tempat yang seharusnya hanya disentuh seperlunya. Senyumannya, komentarnya tentang bentuk tubuh Monica yang berbeda dengan ibu-ibu sini. Semuanya membuat kulit Monica merinding. Tapi dia tak bilang apa-apa. Ia bahkan tersenyum waktu keluar dari ruang praktik. Besok akan lebih baik. Ia mencoba meyakinkan diri. Pagi hari di puskesmas desa, ruangan praktik Dr. Herman tampak seperti biasa. Seorang bidan muda menyambut Monica di ruang tunggu, menawarkan teh manis dan tempat duduk. "Bu Monica, tunggu sebentar ya. Pasien sebelumnya belum selesai," kata bidan itu ramah. Monica tersenyum. "Monica, tidak apa-apa, saya tunggu." Beberapa menit kemudian, namanya dipanggil. Ia masuk ke ruangan dokter, duduk di kursi plastik dekat meja kayu. Dr. Herman, pria paruh baya berkacamata, menyapa dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Ibu Monica. Apa kabar hari ini? Bayinya sehat?" Monica menjawab singkat.
Sejauh ini, iya dok. Bagus. Kita periksa ya seperti biasa. Pemeriksaan berjalan seperti biasa. Tapi saat Monica berbaring di kasur periksa dan dokter mulai melakukan pengecekan, Monica kembali merasakan perasaan yang sama. Ketidaknyamanan yang tidak bisa ia ungkapkan. Sentuhan itu terasa lebih seperti pemaksaan daripada pemeriksaan medis. Dan seperti biasa, tak ada orang lain di ruangan selain mereka berdua. Hanya suara AC tua yang berdengung pelan di atas kepala mereka. Perutnya makin besar. Ibu pasti makin berat ya jalannya, kata Dr. Herman sambil tertawa kecil. Tangannya masih menyentuh perut Monica. Monica ingin berkata, "Cukup dok," tapi mulutnya terkunci. Setelah selesai, Monica cepat-cepat turun dari kasur, membetulkan bajunya, dan berusaha tersenyum. Semuanya normal ya Bu Monica. Kalau ada yang terasa aneh, langsung datang saja. Saya standby setiap hari, apalagi buat ibu hamil cantik seperti Anda, katanya sambil tertawa. Monica memaksa tersenyum. Terima kasih dok. Ia keluar dari ruangan dengan langkah cepat, bahkan tanpa menunggu catatan hasil pemeriksaan. Udara luar terasa lebih panas dari biasanya, atau mungkin itu hanya tubuhnya yang berkeringat dingin. Sore harinya, Monica tidak berkata apa-apa tentang kejadian tadi. Ia duduk lama di bawah pohon mangga di belakang rumah, memandangi dedaunan yang bergerak tertiup angin. Dalam benaknya, ada pertempuran antara logika dan rasa. Apakah ini cuma perasaannya? Atau memang ada yang salah? Sutrisno menyusul duduk di sebelahnya. "Kamu lelah ya hari ini?" tanyanya lembut. Monica hanya mengangguk. "Kalau kamu nggak nyaman sama dokter itu, kita bisa pindah. Ke kota juga nggak apa-apa, asal kamu tenang," lanjut Sutrisno. Monica menoleh pelan, matanya mulai berkaca-kaca, tapi lagi-lagi ia hanya mengangguk, dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya sejak datang ke desa ini, Monica merasa sendirian. Hari-hari setelah kontrol terakhir itu terasa lebih lambat dari biasanya. Monica mulai sulit tidur. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas terengah dan tubuh berkeringat. Kadang mimpi buruknya begitu nyata. Tangannya terasa masih disentuh, tubuhnya terasa masih terganggu. Sutrisno, yang mulai menyadari perubahan istrinya, tak langsung bertanya. Tapi ia jadi lebih sering memperhatikan. Bagaimana Monica jadi sering melamun, lebih jarang bicara, dan entah kenapa, enggan diajak ngobrol soal kehamilan. Padahal sebelumnya, Monica selalu semangat menceritakan nama-nama bayi yang ia siapkan, baik yang bernuansa Jawa maupun Amerika. "Mon, kamu sakit?" tanya Sutrisno suatu pagi, saat melihat istrinya tak menyentuh sarapan sama sekali. Monica menggeleng. "Enggak, cuma capek aja. Mungkin karena hormon." Sutrisno mengangguk, mencoba memahami. Tapi jauh di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang belum bisa ia namai. Hari Sabtu datang, dan Monica diajak oleh tetangga sebelah, Mbak Lilis, untuk ikut arisan ibu-ibu desa. Arisan itu biasanya jadi ajang untuk berbagi cerita, resep, dan kadang juga tempat mengeluh soal suami. Monica cukup akrab dengan beberapa dari mereka, terutama Lilis dan Wati. Keduanya sangat terbuka dan selalu membuat Monica merasa diterima sebagai orang luar. Di arisan itu, Monica hanya duduk diam. Ia ikut tertawa jika ada yang melucu, tapi matanya tak pernah benar-benar bersinar. Bahkan saat Wati membawa kue lapis kesukaannya, Monica cuma mencicipi sepotong. "Kamu nggak biasanya kayak gini," bisik Lilis sambil menyodorkan teh hangat. Monica tersenyum hambar. "Aku cuma, ya, agak kurang semangat." "Ada masalah sama Sutrisno?" goda Wati. Monica buru-buru menggeleng. "Enggak, dia baik banget. Justru mungkin aku yang lagi aneh." Ketika arisan bubar, Monica pulang dengan langkah berat. Lilis sempat menawari untuk mampir sebentar, tapi Monica menolak dengan alasan ingin istirahat. Ia hanya ingin masuk kamar, menarik selimut, dan diam. Tapi otaknya tak mau diam. Yang terjadi di ruang praktik itu terus berputar-putar dalam pikirannya. Gerakan tangan dokter, tatapannya, kata-kata yang terdengar seperti pujian tapi terasa menjijikan. Malam itu, Monica berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Ia membuka bajunya perlahan,
memandangi tubuhnya yang kini berubah karena kehamilan. Ia tak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa kotor. Air mata jatuh perlahan, tanpa suara. 2 hari kemudian, Monica memberanikan diri untuk berbicara dengan seorang tenaga kesehatan yang ia percaya. Mbak Ranti, bidan muda yang pernah datang ke rumah saat Monica sempat pingsan karena tekanan darah rendah. Monica bertemu Ranti di warung kecil dekat balai desa. Mereka duduk berhadapan dengan gelas plastik berisi teh manis di tengah-tengah. "Aku mau nanya, soal pemeriksaan kehamilan," kata Monica pelan. Ranti tersenyum. "Iya, gimana? Kalau dokter laki-laki pas periksa, ada prosedur tertentu yang harusnya dilakukan, kan?" Ranti sedikit menunduk. "Iya, biasanya ada batasan. Kalau menyentuh area sensitif, harus jelas alasannya, dan sebaiknya ada pendamping entah bidan atau perawat." "Kenapa, Bu Monica?" Monica menghela napas dalam. Ia menggenggam tangannya erat. Suaranya mulai bergetar. "Waktu aku periksa, Dr. Herman, dia menyentuhku terlalu lama. Dan dia komentari tubuhku, bukan secara medis." Mata Ranti melebar. Ia tidak langsung bicara, hanya mengangguk pelan, mendengarkan. "Waktu itu nggak ada orang lain di ruangan. Aku takut, atau malu, atau entahlah. Aku nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Sampai sekarang," lanjut Monica, suaranya nyaris tenggelam. Ranti mengulurkan tangan, menggenggam tangan Monica. "Terima kasih udah cerita. Saya percaya kamu, dan kamu nggak salah." Kalimat itu membuat dada Monica sesak. Bukan karena sedih, tapi karena selama ini ia merasa sendiri. Akhirnya ada yang bilang bahwa perasaannya valid, bahwa ketidaknyamanannya bukan hal sepele. "Kamu mau aku dampingi untuk lapor? Atau mungkin kita bisa bicara dulu sama kepala puskesmas?" tawar Ranti. Monica menggeleng. "Belum, aku belum siap. Aku cuma nggak mau ke dokter itu lagi." Ranti mengangguk. "Oke, kita cari alternatif. Aku bisa bantu cari rujukan ke bidan kota, atau kalau mau, aku sendiri bisa bantu pantau kehamilanmu dari sini." Monica mengangguk dengan air mata yang tak terbendung lagi. Malam itu, Monica akhirnya membuka mulut pada Sutrisno. Mereka duduk di ruang tengah, televisi mati. Monica menatap lantai, tangan gemetar. Sutrisno memandangnya dengan dahi berkerut, penuh kekhawatiran. "Aku mau cerita sesuatu," ucap Monica lirih. "Tapi aku takut kamu marah. Takut kamu nggak percaya." "Aku nggak akan marah. Ceritalah." "Mon," jawab Sutrisno pelan. Dan akhirnya, Monica menceritakan semuanya tentang sentuhan itu. Tentang komentar-komentar dokter. Tentang rasa malu, takut, dan jijik yang ia pendam. Sutrisno mendengarkan dengan rahang mengeras dan tangan mengepal. Satu-satunya yang ia katakan setelah Monica selesai adalah, "Kamu nggak sendiri. Aku di sini. Kita akan lawan." Monica menangis di pelukan suaminya malam itu. Bukan karena trauma, tapi karena akhirnya rasa sakit itu dibagi. Dan untuk pertama kalinya, luka itu mulai punya tempat untuk sembuh. Hari demi hari berlalu setelah pengakuan itu. Hubungan Monica dan Sutrisno terasa berbeda sekarang. Bukan renggang, justru lebih erat, lebih jujur, dan lebih pelan. Seperti luka yang dibersihkan setiap hari, perih tapi perlu. Sutrisno sendiri mulai bergerak diam-diam. Ia mengunjungi beberapa tokoh desa, bertanya tanpa menuduh, mengamati tanpa menyimpulkan. Tapi dari cara orang-orang menjawab, dari raut wajah yang tiba-tiba berubah saat nama Dr. Herman disebut, Sutrisno tahu sesuatu memang tidak beres. Dan Monica, meskipun masih sering merasa takut, mulai kembali menulis di jurnalnya. Ia menulis dalam bahasa Inggris, mencurahkan semuanya, termasuk rasa bersalahnya karena sempat menyalahkan diri sendiri. Ia mulai menyadari, bukan dia yang salah, dan bukan pula tubuhnya yang harus menanggung beban rasa malu. Suatu sore, saat Monica duduk sendirian di belakang rumah,
Mbak Lilis datang membawa sepiring pisang goreng dan teh panas. Aku cuman mau nemenin. Kamu kelihatan murung terus akhir-akhir ini, kata Lilis, duduk di kursi plastik di samping Monica. Monica tersenyum tipis. Terima kasih. Ada yang kamu pikirin? Tanya Lilis sambil menyeruput teh. Dan entah kenapa, Monica merasa ada sesuatu dalam tatapan Lilis, sesuatu yang familiar, seperti seseorang yang juga menyimpan rahasia yang sama. Maka, perlahan, Monica menceritakan apa yang ia alami di ruang praktik itu. Lilis terdiam cukup lama. Pisang goreng di tangannya tak disentuh. Mon, kata Lilis pelan, kamu bukan satu-satunya. Monica menoleh cepat. Maksudmu? Lilis menunduk. Suaranya bergetar. Aku dulu juga pernah. Waktu hamil anak pertama, suamiku kerja di luar kota. Aku kontrol sendiri. Dan dia juga melakukan hal yang nggak seharusnya. Monica menahan napas. Waktu itu aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku pikir aku lebay, terlalu sensitif. Tapi tiap kali ke sana rasanya, aku pengen lari. Kenapa kamu nggak cerita ke orang lain? Tanya Monica. Karena orang-orang percaya sama dia. Dia dokter, dia pintar, dia berjasa. Aku cuma ibu rumah tangga. Siapa yang akan percaya? Henning. Monica merasa seperti menatap bayangan dirinya, sendiri, tapi dengan kulit dan bahasa yang berbeda. Rasa sakit itu ternyata tak punya paspor. Ia lintas bangsa, lintas kelas sosial, bahkan lintas rumah tangga. Tak lama kemudian, datang Wati. Ngapain kalian berdua kelihatan serius banget? Katanya sambil duduk santai. Mereka saling pandang. Lalu Lilis yang lebih dulu bicara. Wati, kamu pernah periksa ke dokter Herman waktu hamil dulu? Wati mengangguk. Pernah sekali. Terus aku kapok. Monica langsung fokus. Kenapa? Wati diam sesaat. Lalu berkata pelan. Aku nggak tahu kenapa, tapi waktu itu dia nyentuhku kayak bukan dokter. Dan dia bilang, ibu ini eksotis. Beda dari yang lain. Aku pulang sambil gemetar. Lalu ada jeda. Kemudian Wati menatap Monica dengan mata berkaca-kaca. Kamu juga ya? Monica mengangguk. Dan di antara mereka bertiga, tanpa ada yang bicara, ada kesepakatan tak tertulis. Kita tidak sendiri. Malam itu Sutrisno pulang dari perjalanan ke kecamatan. Ia mendekati Monica yang sedang menyisir rambut di depan kaca. Aku ketemu orang dinkes di kota, katanya pelan. Monica menoleh. Dan? Dia bilang, ada satu laporan soal dokter Herman tahun lalu. Tapi entah kenapa, tidak ditindaklanjuti. Korbannya pindah ke luar kota. Tak ada saksi. Monica menatap suaminya lama. Aku nggak tahu kita bisa sekuat apa, Mon. Tapi aku tahu satu hal. Kamu tidak boleh diam. Kalau kamu siap, kita akan mulai dari sini. Dari desa ini. Dari kebenaran. Kamu. Monica menatap wajah suaminya yang keras namun penuh kasih itu. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Trauma itu belum sembuh. Tapi sekarang, ia tidak berjalan sendiri. Aku mau bicara, katanya akhirnya. Bukan buat aku aja, tapi buat mereka. Buat siapapun yang pernah diperlakukan kayak aku, kayak kita. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan beberapa perempuan yang pernah menjadi pasien Dr. Herman. Lilis dan Wati yang paling aktif membantu. Mereka membuat forum kecil, tidak ramai, hanya obrolan santai di rumah kepala desa. Tapi dari obrolan itu, satu demi satu, suara mulai bermunculan. Kisah-kisah serupa mulai terangkat. Semua tersembunyi di balik rasa malu, takut, dan perasaan tidak berdaya. Dan dari kumpulan cerita itu, Monica tahu satu hal. Ini bukan soal satu sentuhan. Ini soal sistem yang membiarkan luka itu terus terbuka. Hari-hari di desa Karangjati berubah pelan-pelan. Tak terlihat di permukaan, tapi ada riak kecil yang mulai terasa. Di rumah kepala desa, Monica bersama Lilis dan Wati mulai mengatur pertemuan kecil setiap akhir pekan. Mereka menyebutnya bukan rapat, tapi ngobrol bareng, supaya tidak terasa seperti perlawanan. Padahal, sesungguhnya memang itulah yang sedang mereka bangun,
sebuah perlawanan, dalam bentuk paling lembutnya, suara. Monica menamai kelompok itu perempuan berani. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi sebagai pengingat bahwa keberanian kadang cuma butuh satu hal, berkata jujur. Yang kita lakukan ini nggak akan mudah, kata Monica dalam salah satu pertemuan. Tapi semakin lama kita diam, semakin lama mereka pikir semua baik-baik saja. Beberapa perempuan lain yang hadir, Bu Harti, janda 2 anak, Novi, istri muda dari RT seberang, bahkan Yayah, ibu mertua Lilis yang terkenal galak, mulai mengangguk pelan. Mereka juga punya cerita, bahkan jika tak semua ingin mengungkapkannya langsung. Sementara itu, Sutrisno bergerak lebih jauh. Ia mulai menyusun laporan informal ke Dinas Kesehatan Kabupaten, dibantu oleh seorang teman lamanya bernama Damar, seorang staf di bagian pengawasan tenaga medis. Damar bersedia membantu, tapi dengan syarat, harus ada bukti kuat. Korban yang mau bersaksi. Dan jangan sampai ini terlihat seperti manuver politik, kata Damar. Dokter itu punya koneksi. Kalau kita nggak hati-hati, bisa-bisa kalian malah yang kena. Sutrisno mengangguk. Ia paham. Dan malam itu, ia duduk berdua dengan Monica, sambil menyusun kronologi secara rinci. Detail kejadian, tanggal, reaksi setelahnya, bahkan siapa saja yang sempat Monica ceritakan. Itu bukan hal mudah. Setiap kata yang ditulis terasa seperti membuka luka yang belum kering. Tapi Monica tetap melanjutkan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perempuan yang pernah diam. Di sisi lain, Dr. Herman mulai merasa ada yang berubah. Beberapa pasien tidak datang lagi. Beberapa bidan lokal juga mulai menjaga jarak. Ia mulai bertanya-tanya. Suatu hari, ia mendatangi rumah Lilis dengan alasan menanyakan kegiatan posyandu yang akan datang. Saya dengar ibu sering kumpul-kumpul di rumah Bu Monica ya. Ada apa ya? Tanyanya sambil tersenyum manis, tapi nadanya tajam. Lilis, yang sudah bersiap mental, menjawab tenang. Nggak ada apa-apa, Dok. Cuman ngobrol biasa antar ibu-ibu. Nggak salah kan? Tidak. Cuma hati-hati. Jangan sampai informasi keliru tersebar. Nama baik seseorang bisa rusak hanya karena gosip. Lilis menatap dokter itu dalam-dalam. Kami cuma bicara tentang pengalaman, bukan gosip. Lagi pula, kalau seseorang merasa nama baiknya terancam, mungkin dia perlu tanya pada dirinya sendiri, kenapa bisa begitu? Dr. Herman diam sejenak, lalu pamit dengan senyum tipis. Tapi dari sorot matanya, Monica tahu. Mereka sedang diawasi. Hari Minggu itu, Monica menerima pesan dari seorang perempuan bernama Yuni, teman SMA-nya di Amerika yang kini tinggal di Bandung. Mereka bertemu dulu saat Monica ikut program pertukaran pelajar. Hubungan mereka sempat renggang karena jarak dan perbedaan budaya, tapi rupanya Yuni masih mengikuti kabar Monica lewat media sosial. Mon, aku baca statusmu yang samar itu soal keberanian perempuan. Apa yang terjadi? Awalnya Monica ragu menjawab, tapi entah kenapa ia memilih terbuka. Ia ceritakan sebagian kisahnya tanpa menyebut nama dokter. Tak lama, Yuni membalas. Aku juga pernah, Mon, waktu kuliah sama dokter kampus, tapi aku takut ngomong. Dan di momen itu, Monica sadar sesuatu. Masalah ini bukan cuma di Karangjati, bukan hanya dia, bukan hanya desa, tapi di mana-mana. Dari situlah muncul ide besar, dokumentasi testimoni, bukan untuk media, bukan untuk viral, tapi sebagai bentuk penguatan diri. Monica dan Wati mulai merekam suara para korban. Tidak perlu menyebut nama, cukup suara dan cerita. Mereka simpan dengan aman, dengan persetujuan semua yang bersaksi. Mereka mulai menyusun rencana untuk membuat laporan formal ke Dinkes dan kepolisian. Tapi mereka tahu, waktu yang tepat belum datang. Masih terlalu banyak yang takut. Masih terlalu banyak yang ragu. Namun mereka tidak putus asa. Satu suara tidak mengubah dunia, tapi suara itu bisa membuka pintu, kata Monica dalam salah satu pertemuan.
dan semua mengangguk hingga suatu malam datang kabar yang mengguncang. Seorang remaja berusia 17 tahun, calon ibu muda yang datang kontrol sendiri ke klinik Dr. Herman, ditemukan pingsan di jalan setelah menangis histeris. Menurut bidan yang menolongnya, gadis itu menunjukkan gejala trauma. Ia hanya bisa berkata, "Dia sentuh aku, sama seperti waktu itu." Desa pun heboh. Dan itu menjadi titik balik. Monica tahu ini waktunya. Suasana desa Karangjati berubah drastis sejak kabar tentang remaja 17 tahun itu tersebar. Gadis bernama Rani itu sekarang dirawat di rumah sakit kecil di kota kabupaten dalam pengawasan psikiater dan pendamping hukum dari dinas sosial. Ia belum bicara banyak, tapi satu nama yang keluar dari bibirnya cukup membuat seluruh desa terbelah. Dr. Herman. Monica mendengar kabar itu dari Lilis pagi-pagi sekali, saat udara masih dingin dan embun belum hilang dari daun pisang. Wajah Lilis tegang, suaranya gemetar. Dia anaknya tukang kayu yang sering bantu bangun rumah di RW 3. Baru 2 bulan nikah, suaminya kerja di pabrik, dia kontrol sendiri, dan Lilis tak mampu melanjutkan. Monica berdiri kaku, tangan menggenggam sisi meja dapur. "Ini titik baliknya," gumamnya. "Kita nggak bisa diam lagi." Hari itu, Monica dan Sutrisno mengumpulkan semua perempuan yang pernah ikut obrolan santai di rumah mereka. Tapi kali ini, bukan untuk ngobrol. Kali ini, untuk bertindak. "Kita akan ajukan laporan resmi," kata Sutrisno, suaranya pelan tapi tegas. "Kami sudah siapkan semuanya. Rekaman suara, testimoni tertulis, bahkan kronologi dari Monica, dan beberapa dari kalian yang bersedia." Suasana ruangan hening. Beberapa ibu saling pandang, sebagian mengangguk, tapi sebagian masih ragu. Monica maju satu langkah. "Kalau hari ini kita tidak bicara, mungkin akan ada Rani-Rani lain di luar sana. Kita tahu siapa dia, kita tahu apa yang dia lakukan. Dan sekarang, sudah waktunya." Lalu Wati berdiri. "Aku mau ikut, aku akan bersaksi." Kemudian Lilis, "Aku juga." Pelan-pelan, tangan-tangan terangkat, air mata jatuh. Suara-suara retak berubah jadi suara bulat. Beberapa hari kemudian, laporan resmi dimasukkan ke Dinas Kesehatan, juga tembusan ke Polres. Damar, teman Sutrisno, mempercepat proses agar tidak dilenyapkan di meja birokrasi. "Ada tekanan," katanya lewat telepon. "Pihak rumah sakit tempat Herman praktik swasta ikut campur. Tapi ada juga tekanan dari atas. Ini mulai besar, Tris." Sutrisno hanya menjawab pendek. "Kalau ini jadi besar, biarlah. Karena rasa sakit istri saya sudah cukup besar sejak awal." Di saat laporan sedang diproses, Monica memutuskan menghubungi teman-teman lamanya di luar desa. Termasuk Yuni dan beberapa orang bule dari komunitas sosial yang pernah bekerja dengannya dulu. Ia mulai menulis di media sosial. Kali ini tak samar, tapi lugas. Tanpa menyebut nama langsung, tapi cukup kuat untuk menyampaikan pesan. Tulisan itu menyebar cepat. Banyak komentar datang. Sebagian dukungan, sebagian keraguan. Tapi satu hal yang membuat Monica tercekat. "Monica, aku baru sadar aku juga pernah diperlakukan seperti itu. Tapi aku selalu mengira itu bagian dari pemeriksaan. Aku malu karena aku tidak tahu mana yang normal dan mana yang tidak." DM dari seorang perempuan di Makassar. "Kami butuh tempat, aman seperti yang kamu buat di Karangjati. Teruskan perjuanganmu." Pesan dari akun tak dikenal. Di desa, Dr. Herman mulai menunjukkan kepanikan. Ia membuat selebaran, menyebarkannya ke posyandu dan RT. Mengklaim bahwa ada fitnah terhadap tenaga medis berprestasi, dan meminta masyarakat menyaring informasi sebelum mempercayai hoaks. Tapi masyarakat sudah mulai berubah. Banyak yang memilih menunda kontrol ke kliniknya. Bidan desa tidak lagi merujuk pasien ke sana. Bahkan seorang tokoh agama yang biasanya netral, tiba-tiba menyisipkan kalimat dalam khutbah Jumat. Jika seorang yang diberi amanah malah mencederai yang lemah, maka murka Allah lebih dekat daripada ampunannya. Pada malam Jumat itu,
Monica duduk berdua dengan Sutrisno di beranda. Udara malam basah, lampu jalan redup. Di tangannya, Monica memegang surat dari seorang perempuan asing. Dia orang Swiss. Pernah tinggal di Jakarta, tahun 2007. Katanya, dia juga pernah dilecehkan oleh seorang dokter kandungan Indonesia. Dia nggak sebut nama, tapi ciri-cirinya sama. Sutrisno mengangguk pelan. Aku sudah cari data. Nama Dr. Herman memang nggak bersih. Ada 2 laporan tertutup di masa lalu. Tapi waktu itu dianggap tidak cukup bukti. 1 korban pindah ke luar negeri, 1 lagi meninggal bunuh diri. Monica memejamkan mata. Jadi ini lebih lama dari yang kita kira. Malam itu Monica menangis. Bukan karena takut, tapi karena marah. Ia marah pada sistem, pada ketakutan yang diwariskan turun-temurun, pada standar ganda yang menuntut perempuan untuk diam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke desa itu, ia menulis bukan untuk dirinya sendiri. Ia menulis untuk Rani, untuk Lilis, untuk Wati, untuk semua rahim yang pernah disentuh tanpa izin, untuk semua luka yang dibungkam demi nama baik seseorang, dan untuk semua perempuan yang belum berani bicara, tapi suatu hari akan. Monica tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu sendirian, lampu kecil menyala kuning temaram. Matanya menatap jendela, seolah menanti sesuatu yang tidak pasti. Tapi yang datang bukan kabar, melainkan perasaan. Perasaan bahwa semuanya akan berubah. Cepat atau lambat. Dan memang, perubahan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Pagi harinya, saat Monica baru saja selesai membuat teh untuk Wati yang datang membantu bersih-bersih, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. 3 orang laki-laki turun. 2 di antaranya berpakaian biasa. 1 lagi mengenakan rompi coklat dengan tulisan, "Penyidik Internal RS Bakti Sehat." "Permisi Bu Monica?" tanya salah satu dari mereka. Monica mengangguk. "Kami mendapat laporan bahwa Ibu menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik salah satu dokter kami. Kami ingin bicara baik-baik." Monica tak gentar. Ia mengangguk lagi, mempersilakan mereka masuk. Tapi Wati tetap berdiri di dekat pintu, seperti penjaga tak bersenjata. Pembicaraan itu berlangsung kurang lebih 2 jam. Mereka mengulang pertanyaan yang sama dalam berbagai bentuk. Apakah Monica punya bukti? Apakah dia menyadari konsekuensi hukum dari tuduhan fitnah? Apakah dia tahu reputasi RS tempat Dr. Herman bekerja? Apakah dia sadar bahwa media sosialnya sedang dipantau? Monica menjawab semuanya dengan tenang. Ia bahkan memperlihatkan sebagian dari dokumen yang telah disusun oleh Sutrisno dan Damar. Tapi satu kalimatnya yang membuat suasana hening. "Saya korban, dan saya tidak sendirian. Jadi kalau ini dianggap ancaman, maka bukan saya yang bermasalah, tapi sistem yang membiarkan pelaku terus berpraktik." Tak lama kemudian, ketiganya pamit. Tapi bukan sebelum salah satu dari mereka berkata, dengan suara pelan namun jelas, "Kalau saya jadi ibu, saya akan hati-hati. Dunia tidak selalu berpihak pada kebenaran." Monica hanya membalas, "Saya tidak butuh dunia. Cukup 1 bayi di perut saya tahu bahwa ibunya tidak takut." Keesokan harinya, serangan itu datang dari arah lain. Sutrisno dipanggil oleh pejabat kecamatan. Bukan panggilan resmi, tapi cukup mengintimidasi. Ia diminta menenangkan istrinya karena dianggap membuat gaduh. Bahkan ada desas-desus kalau posisinya sebagai kepala desa akan dievaluasi ulang. Sutrisno pulang dalam diam, tapi wajahnya terlihat marah, bukan takut. "Mereka bilang aku bawa urusan pribadi ke ranah publik," katanya malam itu. Padahal, justru karena aku pejabat publik, aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Monica menggenggam tangannya. Keduanya tahu, mereka sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari 1 orang. Ini bukan lagi soal Herman. Ini soal budaya, struktur, kuasa. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Beberapa warga yang dulu vokal mendukung mulai menarik diri. Ada yang takut kehilangan bantuan dari puskesmas. Ada pula yang ditekan suaminya agar tak ikut-ikutan. Bahkan Lilis didatangi seseorang yang mengaku kirim pesan dari pihak keluarga dokter.
Kalau kamu cabut pernyataan, kita bisa atur semuanya. Beres. Kamu nggak perlu malu, nggak perlu repot. Anggap ini salah paham, kata orang itu, seorang pria berperawakan rapi. Lilis menatapnya dengan getir. Salah paham bukan kalau tubuh saya disentuh tanpa izin. Itu pelecehan. Dan saya nggak jual suara saya. Silakan pergi. Orang itu pergi tanpa sepatah kata. Titik balik lain terjadi seminggu kemudian. Polres akhirnya mengundang Monica untuk wawancara. Lanjutan. Tidak diinterogasi, tapi cukup jelas bahwa kasus ini mulai menyita perhatian lebih dari sekadar lingkup desa. Di ruang penyidik, Monica bertemu dengan 2 polisi perempuan. Mereka tampak muda, tapi profesional. Salah satu dari mereka berkata dengan pelan, "Terima kasih sudah bicara, Bu Monica. Kami tahu kasus seperti ini sering mentok. Tapi kali ini, kami ingin lihat bagaimana kalau korban tidak menyerah." Monica hanya tersenyum kecil. Saya juga ingin tahu. Tapi kabar paling mengguncang datang 2 hari setelah wawancara itu. Saat Monica tengah duduk santai di teras, Wati datang berlari sambil membawa ponsel. "Mon, kamu harus lihat ini." Monica menatap layar ponsel itu. Video berdurasi 4 menit. Seorang perempuan muda, wajahnya setengah ditutupi masker, berbicara di depan kamera. "Saya mantan pasien Dr. H. Saat saya masih SMA, saya pernah mengalami hal yang sama seperti yang sekarang dialami banyak perempuan. Saya takut, saya diam. Tapi sekarang, setelah melihat Monica dan teman-temannya bicara, saya mau ikut bicara." Video itu diunggah oleh akun komunitas perempuan nasional. Dan dalam 2 jam, sudah dibagikan ribuan kali. Komentar membanjir. Tagar bersuara untuk rahim mulai trending. Sore itu, rumah Monica didatangi banyak warga. Tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk mendukung. Beberapa ibu datang membawa makanan. Ada yang memeluknya, ada yang hanya duduk, diam dan menangis. Bahkan Yayah, yang dulu skeptis, datang dan berkata pelan, "Aku dulu pikir diam itu aman. Ternyata diam itu cuma memperpanjang luka." Monica mengangguk, sambil memeluknya erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Monica tidur dengan tenang. Monica berdiri di depan cermin kamar, menatap bayangan dirinya sendiri. Perutnya yang membuncit mulai terasa berat, tapi bukan kehamilan yang membuat dadanya sesak. Bukan pula rasa takut yang menghantuinya malam itu. Adalah rasa dikhianati. Sore, tadi, ia baru saja menerima pesan dari Damar. Pria itu mengirimkan salinan hasil penyelidikan internal yang bocor dari salah satu rekan polisi. "Monica, kamu perlu tahu ini," tulisnya. Dan di sana, tertera daftar perempuan yang pernah melaporkan Dr. Herman dalam bentuk surat tak resmi, keluhan lisan, maupun laporan yang akhirnya diselesaikan diam-diam. Ada 11 nama, 2 di antaranya sangat familiar. Yuni. Rara, 2 sahabat Monica sejak ia pertama kali pindah ke desa. 2 orang yang ikut tertawa dan menangis bersama saat Monica pertama kali menceritakan pelecehan itu. 2 orang yang, selama ini, diam saja. Monica mendatangi mereka malam itu. Ia tak ingin menunggu esok. Di rumah Yuni, Monica disambut hangat, seperti biasa. Tapi kali ini, Monica langsung berkata, "Kenapa kamu gak pernah bilang?" Yuni terdiam. Lalu wajahnya mulai memucat. "Aku nggak tahu kamu akan percaya. Kamu sahabatku, Yun. Kamu tahu rasanya. Kenapa kamu membiarkan aku merasa sendirian? Waktu itu?" Yuni menggigit bibirnya. "Karena aku takut. Aku kira aku sudah melupakan semua itu. Aku nikah, punya anak, hidup baik-baik aja. Tapi waktu kamu cerita soal dokter itu, semua rasa itu kembali. Aku takut semuanya terbongkar, Mon. Aku nggak kuat kalau orang tahu." Monica tidak memaki, tidak marah, tapi air matanya mengalir. "Bukan kamu yang harus malu, Yun. Kita bukan korban karena kita lemah. Kita jadi korban karena dia menyalahgunakan kuasa. Dan sekarang, kita bisa balikkan kuasa itu." Beberapa jam kemudian, Monica pergi ke rumah Rara. Dan situasinya lebih pelik. Rara menolak bicara. Bahkan tidak membuka pintu.
Hanya suara dari balik jendela yang terdengar pelan. Aku gak mau campur urusanmu, Mon. Aku sudah cukup hidup damai. Jangan tarik aku masuk. Monica berdiri lama di depan rumah itu. Sampai akhirnya ia hanya berbisik. Kalau kamu mau diam, itu pilihanmu. Tapi aku gak akan berhenti. Dan kalau nanti kamu berubah pikiran, aku tetap di sini. Lalu ia pergi. Dengan hati berat, tapi tekad yang semakin bulat. Keesokan paginya, Monica mengunggah sebuah tulisan. Singkat, tapi menggugah. Kita tidak sendirian, kita tidak gila, kita tidak berlebihan. Kita hanya selama ini dibungkam oleh sistem yang menyuruh kita diam demi harga diri yang bukan milik kita. Sekarang, kita bersuara. Tulisan itu viral, lebih cepat dari yang ia duga. Komunitas perempuan di berbagai kota mulai menyebarkannya. Bahkan jurnalis dari Jakarta mulai menghubunginya untuk wawancara. Dan akhirnya, Monica membuat keputusan besar. Ia akan tampil di depan kamera, bukan lagi dengan inisial, bukan lagi sebagai seorang istri kepala desa, tapi sebagai Monica Elizabeth Sutrisno, perempuan, ibu, korban, dan penyintas. Wawancara itu tayang secara daring melalui kanal YouTube independen. Dalam waktu 12 jam, video tersebut mencapai lebih dari 400.000 penonton. Isi wawancaranya mengguncang. Saya seorang perempuan, saya hamil, dan saya dilecehkan oleh dokter yang seharusnya melindungi saya. Saya bicara bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencegah agar tak ada lagi perempuan yang harus menyimpan rahasia ini sampai mati. Beberapa hari setelah wawancara itu, pihak kepolisian memanggil Dr. Herman untuk pemeriksaan terbuka. Ia datang dengan pengacara. Wajahnya tetap tenang, tapi aura di sekelilingnya sudah bukan hormat, melainkan keraguan dan curiga. Dan di luar kantor polisi, belasan perempuan berdiri diam. Tak teriak, tak rusuh. Mereka hanya berdiri, membawa kertas putih bertuliskan, "Saya percaya, Monica. Saya juga korban. Diam bukan pilihan." Beberapa media meliput. Gerakan ini mulai menular. Bahkan seorang anggota DPRD perempuan dari kota kabupaten menyatakan dukungan terbuka. Tapi malam itu, saat semua mulai tampak membaik, Monica mendengar kabar dari Lilis. Rara, dia pingsan tadi siang. Syok. Ternyata dia juga korban. Dan yang paling menyakitkan, dia dipaksa suaminya untuk tidak buka suara sejak dulu. Monica langsung ke rumah sakit. Di sana, Rara menangis di pelukannya. Tubuhnya gemetar, seperti anak kecil. Aku pikir aku kuat, Mon. Tapi ternyata aku rusak, sejak dulu. Dan aku nggak pernah benar-benar sembuh. Monica memeluknya erat. Kamu nggak rusak, Ra. Kamu disakiti. Tapi kamu tetap utuh. Dan sekarang kamu bisa sembuh. Kita bisa sembuh, sama-sama. Malam itu, mereka bertiga, Monica, Yuni, dan Rara, duduk di ruang rawat. Tak banyak kata. Tapi di antara pelukan mereka, ada luka yang mulai mengering. Dan ada keberanian yang mulai menyebar. Hari berikutnya, semakin banyak perempuan berdatangan ke rumah Monica. Ada yang hanya ingin cerita. Ada yang akhirnya berani membuat laporan. Beberapa dari mereka tak pernah kenal Monica sebelumnya. Tapi mereka semua datang karena satu alasan. Karena Monica tidak diam. Dan karena sekarang mereka tahu, diam bukan lagi satu-satunya pilihan. 6 bulan kemudian, langit desa tampak lebih terang. Bukan karena cuacanya berubah, tapi karena suasananya. Banyak hal telah berganti sejak Monica pertama kali mengungkapkan kebenaran. Apa yang dulu dianggap aib kini berubah jadi keberanian. Apa yang dulu disembunyikan kini menjadi kekuatan kolektif. Dan di tengah perubahan itu, seorang bayi lahir. Bayi perempuan. Kulitnya putih merah muda, matanya coklat gelap seperti ayahnya. Monica menamainya Amara, yang berarti yang kuat. Hari-hari menjelang kelahiran Amara dipenuhi harapan, namun juga ujian. Proses hukum terhadap Dr. Herman berlangsung panjang dan berliku. Ada momen ketika mereka hampir menyerah, saksi yang mundur, bukti yang dibantah, hingga upaya dari pengacara pihak sana yang mencoba membelokkan narasi. Tapi yang membuat kasus ini bertahan, bukan hanya kekuatan hukum, melainkan kekuatan cerita, kesaksian,
dukungan massa, dan sorotan media yang tak pernah padam. Akhirnya, 2 bulan sebelum Amara lahir, pengadilan menjatuhkan vonis. Dr. Herman bersalah atas tindakan pelecehan seksual terhadap 3 pasien dan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Masih jauh dari keadilan sempurna. Tapi sebuah langkah besar di negeri yang sering memaksa korban diam. Saat hakim membacakan putusan itu, Monica tak menangis. Ia hanya menggenggam tangan Sutrisno lebih erat. Di hatinya, bukan rasa puas yang mengendap, tapi lega. Setelah persidangan, Monica diundang ke banyak forum. Diskusi kampus, seminar kesehatan, hingga ruang-ruang perempuan di desa-desa kecil. Ia tak pernah mengaku sebagai pahlawan. Ia hanya menceritakan kisahnya. Dan dari sana, ribuan suara baru mulai muncul. Bersama Lilis, Yuni, dan Rara, mereka membentuk komunitas bernama Suara Ibu. Bukan hanya untuk korban pelecehan, tapi juga tempat aman untuk perempuan berbagi, belajar, dan menyembuhkan diri. Mereka membuka pos konsultasi di balai desa. Warga yang dulu takut, kini malah mengajak. Bahkan ibu-ibu yang dulu tidak paham apa itu pelecehan, mulai peka dan berani bicara jika ada yang janggal. Sutrisno, meski sempat mendapat tekanan karena sikapnya yang membela Monica secara terbuka, akhirnya justru dipuji. Bahkan saat pemilihan kepala desa berikutnya, ia terpilih kembali dengan suara terbanyak. "Saya bukan kepala desa yang hebat," katanya saat pidato. "Tapi saya suami dari perempuan hebat. Dan sekarang tugas saya adalah memastikan desa ini aman untuk setiap anak perempuan, setiap ibu, dan setiap rahim yang sedang mengandung masa depan." Sorak-sorai tak berhenti malam itu. Beberapa perempuan menangis sambil berdiri di barisan depan, termasuk Rara, yang kini aktif sebagai penyuluh di komunitas perempuan. Monica sendiri kini lebih tenang, tapi bukan berarti diam. Ia menulis buku, sebuah memoar berjudul Rahim yang Terluka. Buku itu bukan hanya tentang rasa sakit, tapi juga tentang proses menjadi utuh kembali, tentang luka yang tak harus hilang untuk bisa sembuh. Di halaman terakhir bukunya, ia menulis, "Rahim bukan hanya tempat lahirnya anak, tapi juga tempat tumbuhnya keberanian, penderitaan, dan harapan. Jika rahim kami pernah dilukai, maka izinkan kami melahirkan dunia yang lebih adil." Dan malam itu, Monica duduk di teras rumah sambil menyusui Amara. Sutrisno duduk di sampingnya, menatap langit yang jernih. "Aku nggak pernah nyangka semua ini bakal sejauh ini," bisik Monica. Sutrisno tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Aku juga. Tapi aku tahu satu hal sejak awal." "Apa?" "Kamu nggak pernah benar-benar sendiri. Kamu cuman perlu diingatkan kalau suaramu pantas didengar." Monica tersenyum, lalu menatap anaknya. "Amara, nanti kalau kamu besar, aku akan cerita semua ini. Supaya kamu tahu, kamu lahir dari rahim yang pernah terluka, tapi tidak pernah menyerah. Dan di dalam keheningan malam, dengan cahaya bulan menyinari halaman kecil mereka, tawa Amara pecah, pelan, seperti menguatkan janji ibunya untuk dunia yang lebih baik."